Menjadikan Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ini sebagai daily driver gua selama beberapa minggu adalah sebuah kesalahan. Karena selama ini gua sudah menjadikan iPhone 12 Pro Max ini sebagai smartphone untuk penggunaan sehari-hari. Akan tetapi, apakah ini akan mengubah pikiran gua untuk mengganti iPhone 12 Pro Max ini dengan Samsung Galaxy S21 Ultra 5G? Tunggu dulu. Simak penjelasan dan review gue di channel YouTube uzone.id. Baik, sebelum kita bedah lebih dalam soal performanya, baik dari sisi kamera ataupun yang lainnya, kita bahas dulu soal desainnya. Karena semuanya kan berawal dari mata turun ke hati. Sama seperti di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ini, gue awalnya agak memandang sebelah mata, tapi pada akhirnya gue jatuh hati juga pada flagship Samsung terbaru ini. Ngomongin ukuran layar, sebenarnya Samsung Galaxy S21 Ultra dengan iPhone 12 Pro Max ini masuk dalam kategori smartphone ekstra besar. Karena ukurannya memang termasuk besar di sekelasnya ya. Untuk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ini punya ukuran layar 6,8 inci, sedangkan iPhone 12 Pro Max punya bentang layar 6,7 inci. Jadi secara ukuran ya beda-beda tipis lah, 0,1 inci saja. Soal panel pun mereka sama-sama menggunakan OLED. Jadi ya soal ketajaman sama-sama bisa diadu dan cukup atau bahkan mungkin mumpuni. Tahun ini flagship Samsung ini punya sesuatu yang baru dari sisi desain. Seperti yang kalian tahu, ponsel ini seolah-olah menyatu dengan bingkai logam di sekitar ponselnya. Vendor asal Korea Selatan ini sih menyebutnya sebagai counter cut, yaitu rumah bagi kamera. Dan menurut kami ini sangat-sangat elegan dan sesuatu yang baru yang pernah ditawarkan oleh Samsung. Ponsel yang gue pegang ini kebetulan warnanya adalah Phantom Silver. Awalnya ketika gue mengangkatnya dari kotak Samsung yang minimalis ini, itu gue biasa aja. Tapi ketika bagian belakangnya ini terpapar oleh sinar matahari atau sinar lampu, itu warnanya bisa berubah dengan gradasi warna yang sangat oke punya. Ini menurut gue sangat-sangat, ya gue bikin gue jatuh hati, dan gue sebagai cowok juga sangat suka dengan warna yang ditawarkan oleh ponsel ini. Untuk penempatan tombolnya juga gue suka karena Samsung memindahkannya semua ke bagian kanan, baik itu untuk volume up dan volume down, serta buat power atau untuk shortcut Bixby. Jadi dengan ukuran layar yang besar 6,8 inci dan semua tombol dipindahkan sebelah kanan, ini tetap nyaman untuk dipegang. Apalagi ada sisi-sisi lekukannya di bagian belakang dari ponsel ini yang membuatnya semakin kokoh atau nyaman untuk dipegang. Nah, seperti gue bilang tadi, walaupun gue suka dengan lekukan di sisi-sisinya yang masih dipertahankan oleh Samsung, tapi kok lama-lama ya agak membosankan ya. Apalagi gue pikir tren layar datar seperti di iPhone 12 Pro Max ini bakalan jadi booming di tahun 2021. Namun tampaknya Samsung tidak ingin mengadopsinya. Ngomongin bodi belakang, Samsung Galaxy S21 Ultra ini menggunakan Gorilla Glass Victus, bahan terkuat saat ini. Namun sayangnya, sekali lagi sayangnya, bahan seperti glossy di bagian belakang dari Samsung Galaxy S21 Ultra ini terlihat mudah kotor atau meninggal sidik jari, sehingga tangan gue yang jorok ini beberapa kali harus membersihkannya agar terlihat bersih atau kembali bersih. Ini mau gak mau gue harus menggunakan casing bening atau casing apapun untuk melindungi, bukan melindungi dari jatuh atau retakan, tapi untuk melindungi agar tidak selalu kotor. Oke, ngomongin soal layar, sebenarnya saat
dari iPhone 12 Pro Max ke Samsung Galaxy S21 Ultra ini tidak terlalu jomplang ya, karena memang selain menggunakan panel OLED yang termasuk wow atau mewah di kelasnya, ini juga resolusinya sama-sama tajam. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari spesifikasi teknisnya, resolusi dari Samsung Galaxy S21 Ultra ini sedikit lebih tajam dan lebih padat ketimbang iPhone 12 Pro Max. Bukan hanya sama-sama menggunakan OLED untuk panel layarnya, seperti gue bilang tadi, Galaxy S21 Ultra ini terlihat lebih tajam berkat resolusi 1440 x 3200 pixel dengan kepadatan 516 ppi. Jadi ketika gue menonton film Netflix atau YouTube, sebenarnya gue sama-sama puas menggunakan dari iPhone 12 Pro Max ataupun Samsung Galaxy S21 Ultra. Yang membedakan adalah ketika gua menggunakan ponsel ini saat atau menggunakannya untuk bermain game. Kenapa gue bilang sangat kalah telak juga? Karena ini berbeda dengan generasi sebelumnya, sebab dukungan refresh rate 120Hz ini jauh lebih adaptif. Maksudnya saat melakukan hal-hal seperti melihat gambar yang statis, tampilan dapat menyesuaikan ke kecepatan yang lebih lambat atau normal sehingga dapat menghemat baterai. Nah sekarang kita ngomongin performa. Gue memang bukan penggemar Samsung secara penuh ya, maksudnya, tapi gue mengikuti beritanya dan gue sebenarnya agak kecewa ketika Samsung Indonesia itu hanya membawa ponsel-ponsel flagshipnya ini yang menggunakan chipset Exynos, padahal mereka ketika mengumumkan ada versi juga yang menggunakan prosesor Snapdragon. Tapi untuk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ini gue menghilangkan skeptis itu, walaupun ponsel ini masih menggunakan chipset buatan Samsung sendiri Exynos 2100. Kenapa gue bisa bilang demikian? Sebab Samsung Galaxy S21 Ultra ini dibekali dengan chipset Exynos 2100 yang sebenarnya menghemat pemakaian daya hingga 10% dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu Exynos 990 yang dibenamkan di Galaxy S20 series. Dengan CPU octa-core yang hadir dengan improved 3 cluster struktur menghasilkan lebih dari 30% peningkatan pada performa multi-core dibandingkan dengan pendahulunya. Apalagi ditambah dengan GPU Mali G78 yang telah mendukung API terbaru seperti Vulkan dan OpenCL, meningkatkan performa grafik hingga lebih dari 40% dari Samsung Galaxy sebelumnya. Sehingga ketika kita bermain game atau menonton entertainment seperti film di Netflix atau YouTube, ini benar-benar sangat memanjakan mata. Berikut hasil benchmark menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk mengetahui seberapa bagus dari grafis Samsung Galaxy S21 Ultra ini. Saat menggunakan aplikasi 3D Mark menghasilkan overall score itu 5487 dengan average frame rate-nya itu 32.90, yang ini artinya 70% lebih baik dibandingkan model atau versi sejenis atau di kelasnya. Lalu bagaimana dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max? Nah, menurut aplikasi 3D Mark ini, handphone ini ya lebih baik 3% dibandingkan dengan flagship terbaru dari Apple tersebut sih ya, walaupun itu 3% tidak bisa terlihat secara kasat mata, tapi setidaknya memang ponsel ini dengan chipset terbaru jauh lebih bagus dan lebih baik dari generasi sebelumnya. Apalagi yang paling menonjol dari Samsung Galaxy S21 Ultra ini, tentu aja kameranya yang kini jauh lebih banyak. Kalau kalian bisa lihat dari kejauhan, setidaknya ada 3 titik lensa yang tertera di bodi belakangnya. Lalu seperti apa hasilnya? Sebenarnya Galaxy S20 Ultra itu kameranya sudah sangat oke, walaupun jumlah lensanya tidak sebanyak S21 Ultra 5G.
Sayangnya kamera di Galaxy versi sebelumnya ini mengalami kendala di beberapa fitur fokus otomatisnya. Nah, Samsung belajar dari kesalahan tersebut. Mereka tetap membawa lensa dengan resolusi 108 megapiksel, tapi dengan update atau upgrade yang jauh lebih mumpuni dari versi sebelumnya. Memang sensor utama 108 megapiksel ini kembali di Galaxy S21 Ultra 5G dengan tambahan lensa telefoto dan kemampuan zoom 100 kali. Namun yang membedakan adalah fitur zoom optik. S21 Ultra 5G memiliki dua lensa telefoto, satu dengan zoom 3 kali dan yang lainnya mampu zoom optik sebanyak 10 kali. Nah, kali ini Samsung menyertakan fokus lensa laser secara otomatis untuk menutupi kesalahan dari versi sebelumnya. Dengan ragam lensa yang jauh lebih banyak, tentu saja pengguna bisa bermain-main menggunakan lensa yang disediakan mulai dari bokeh, makro, telefoto, dan sebagainya. Secara fitur yang ditawarkan ini jauh lebih oke ketimbang iPhone 12 Pro Max yang cuma 3 lensa dan fitur kamera yang itu-itu saja. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Nah, kalian bisa lihat perbandingan dari dua foto yang gua jepret secara bersamaan. Di sebelah kiri adalah foto menggunakan Samsung Galaxy S21 Ultra dan di sebelah kanan menggunakan iPhone 12 Pro Max. Kalau kalian lihat sekilas mungkin tidak ada perbedaan secara signifikan ya. Tapi ketika kalian melihat secara langsung, sebenarnya gue lebih suka hasil foto dari iPhone 12 Pro Max. Bukan karena gue pengguna Apple, tapi bisa kalian lihat warna yang dihasilkan oleh iPhone 12 Pro Max itu jauh lebih natural dan lebih nyata dibandingkan dengan Samsung Galaxy S21 Ultra. Ini bagus, tapi menurut gue pribadi terlihat terlalu over brightness. Tapi gimana menurut kalian? Nah, soal pengambilan video ini di iPhone 12 Pro Max sudah mendukung format 4K hingga 60 frame per second. Apalagi dia juga menambahkan fitur yang belum ada di iPhone sebelumnya, yaitu Dolby Vision. Samsung memang tidak punya fitur Dolby Vision, tapi dia juga sudah mendukung pengambilan video hingga 4K 60 frame rate per second. Bahkan Samsung Galaxy S21 Ultra ini sudah bisa mengambil video dengan format 8K. Walaupun gue nggak tahu itu mau ditonton di mana selain di TV Samsung QLED yang 8K itu. Nah, walaupun begitu, bagaimana dengan hasilnya? Sejujurnya gue bingung karena sama-sama bagus. Walaupun kecenderungannya gue lebih memilih Samsung Galaxy S21 Ultra dari segi getarannya. Ini bisa kalian lihat ketika sama-sama di luar dengan mengambil video secara bersamaan, getaran yang dihasilkan di Samsung Galaxy S21 Ultra ini jauh lebih ringan atau lebih smooth ketimbang di iPhone 12 Pro Max. Tapi memang iPhone 12 Pro Max nggak bisa ngambil video 8K. Secara keseluruhan gue sangat puas dengan performa dari Samsung Galaxy S21 Ultra ini. Ini sangat enak banget ketika diajak untuk bermain, seperti menggunakan untuk bermain games atau menonton YouTube, atau hanya memang digunakan untuk bekerja dengan ya seperti multitasking seperti itu. Nah, khusus untuk bermain game, baterainya ini memang luar biasa. Jadi tidak hanya klaim dari Samsung saja. Gua melakukan pengujian bermain Genshin Impact dengan awal baterai 85%. Dari jam 5 sore sampai jam 8 malam baterainya hanya tersisa 25%. Padahal itu berada di jaringan seluler alias bukan WiFi. Jadi memang chipset Exynos 2100 ini sangat
punya peningkatan jauh lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan versi sebelumnya. Soal desain ini gue ada yang suka, ada juga yang tidak. Tapi memang kalau soal desain kembali ke masing-masing penggunanya. Tapi kalau ngomongin performa, ini boleh dibilang adalah ponsel terbaik Samsung di awal tahun ini. Ya, itu tadi hasil review gua selama beberapa minggu menggunakan Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ini. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis saja di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, like saja. Kalau nggak suka, dislike aja juga nggak apa-apa. Yang pasti, share video ini ke teman-teman kalian agar bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe Uzone Indonesia dan join ke membership Uzone Indonesia. Linknya gue taruh di deskripsi. Terima kasih. That's it. Samsung Galaxy S21 Ultra.